Puji Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-40. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-40. Penghakiman terakhir itu judulnya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 45 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Amin. Nah, begini, pada akhir zaman nanti akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus sebagai hakim yang menghakimi dunia ini. Ada orang-orang yang di sebelah kanan, ada orang-orang yang di sebelah kirinya. Yang di sebelah kanan itu digambarkan sebagai kelompok domba. Dan kelompok domba inilah yang akan masuk sorga. Sedangkan yang di sebelah kirinya itu digambarkan sebagai kelompok kambing. Dan orang-orang yang masuk dalam kelompok kambing adalah orang-orang yang masuk neraka. Nah, pemisahan antara orang-orang yang masuk sorga dan yang masuk neraka itu bukan didasarkan apakah mereka sudah dibaptis atau belum. Juga bukan didasarkan dari apakah mereka kasih perpuluhan atau belum. Bukan didasarkan apakah mereka pelayan Tuhan atau bukan. Tetapi pemisahan antara keduanya itu berdasarkan atas kemurahan hatinya. Katakan kemurahan hati. Bilang ke sebelahnya kemurahan hati. Amin. Amin. Ternyata Tuhan berkata bahwa apa saja yang kamu lakukan untuk orang-orang ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bahkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua, Ibrani pasal 13 ayat yang kedua, "Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Bisa jadi saudara-saudara, orang yang Anda tolak di jalan itu
Bisa jadi itu adalah malaikat Tuhan yang menyamar. Tapi bisa jadi orang yang Anda berkati itu adalah malaikat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya lagi jalan-jalan naik motor di komplek perumahan kami. Dan itu pasti hari Senin karena saya sore-sore bisa jalan-jalan. Dan saya muter-muter komplek perumahan kami dan saya kaget lihat ada satu bapak sudah tua sekali. Mungkin umurnya sekitar 90 gitu, 80 ke atas lah, 80, 90. Ayah saya meninggal waktu dipanggil Tuhan waktu umur 71, tapi masih kelihatan gagah. Tapi ini bapak udah kelihatan tua sekali. Saya yakin dia pasti di atas 80 tahun umurnya. Dan saya bingungnya adalah karena dia lagi duduk dan di depan dia duduk itu, dia duduk di trotoar, dia ada sepeda yang bawa buah. Kalau daerah perumahan kami itu suka orang-orang itu jualan buah, di sepedanya di belakangnya ada 2 keranjang, lalu kemudian buahnya ditaruh di atas keranjangnya itu. Saya mutar balik karena penasaran, apa mungkin bapak setua itu masih bisa naik sepeda. Lalu kemudian saya mutar balik, saya berhenti di depan si bapak itu, saya bilang begini, masih bisa naik sepeda beh? Ya enggak lah, katanya didorong katanya. Lalu kemudian saya bilang, ini udah tua gini masih nyari duit nih. Ya iyalah, perlu buat makan katanya. Terus dia bilang begini, mau beli apaan? Saya tanya, ini jeruk harganya berapa beh? Jeruknya lebih pantas disebut jeruk peras. Karena masih kecil-kecil dan warnanya hijau. Saya tanya berapa harganya jeruk nih beh? 7.000 katanya. Saya sih jarang sekali beli buah, istri saya biasanya beli. Tapi kayaknya mah kalau jeruk sekecil itu mah nggak sampai 7.000. Kayaknya sih ibu-ibu lebih ngerti dah. Saya bilang beli deh sekilo beh. Terus udah dia timbang, dia bilang gini, ini jeruk cuma ada 4 kilo nih, borong aja semua ya katanya. Saya tidak tertarik dengan jeruknya. Saya cuma kasihan sama si bapak ini. Kalau saya boleh ambil istilah Alkitab nih, tergerak oleh belas kasihan. Saya bilang ya udah, saya ambil 4 kilo. Ditimbang benar, semuanya habis tuh tepat 4 kilo. Setelah itu dia bungkus, dia bilang begini, ini mangga juga bagus nih katanya. Mangganya mangga kueni, tapi masih kecil-kecil. Kalau mangga kueni mah enaknya kalau gede. Kalau kecil-kecil mah gede peloknya doang. Peloknya apa sih? Biji. Gede bijinya doang. Saya bilang ya mangga kueni sih kecil. Kecil juga manis katanya. Ya manis kayak bijinya doang gede, saya bilang gitu. Terus dia kelihatan sedih mukanya. Saya jadi tergerak oleh belas kasihan lagi. Saya jadi kasihan sama si bapak ini. Udah tua begini masih nyari duit gitu loh. Harusnya kan dia udah pensiun, harusnya anaknya dong yang kasih duit sama bapaknya dong gitu kan. Saya bilang ya udah, berapa harganya? 7.000 sama. Waktu itu mangga harum manis aja yang segede gini nih 7.000. Ini mangga kueni segede gini 7.000 juga. Kemahalan kayaknya mah. Saya tidak tertarik dengan mangganya. Saya cuma ingin berkati bapak itu. Saya bilang ya udah saya beli sekilo. Babe cuma bawa 4 kilo. Ambil aja semua ya katanya. Terus mukanya kayak malu-malu gitu.
Saya bilang, boleh saya ambil 4 kilo. Wah dia kelihatan senang sekali. Mukanya tuh, mimik mukanya tuh bisa ekspresif sekali, kelihatan sekali dia sukacita. Dia bungkus semua, tepat 4 kilo, tidak lebih, tidak kurang, sedikit pun tidak lebih, tidak kurang, tepat timbangannya tuh pas di 4 kilo. Dia bungkus. Saya mau bayar tuh, dia bilang gini, ini jambu juga bagus nih katanya. Jadi dia jualannya tuh jeruk, mangga, dan jambu. Jambunya jenis cincalo, jambu air. Tapi cincalonya masih kecil. Dari model-modelnya sih ya, dari ujungnya kan hidungnya tuh lebih bulat dia kan, tapi belum merah. Masih orang Manado bilang bakias itu apa? Jadi warnanya tuh masih pudar gitu loh. Masih putih-putih. Saya bisa bahasa Manado, bisa tahu tasontong, tasono. Soalnya istri saya orang Manado. Jadi saya suka bubur Manado, tapi saya lebih suka orang Manado. Makanya istri saya dapat orang Manado. Emang kenapa kalau orang Manado? Ya iya. Nah, saya tanya, berapa harganya nih jambu masih kecil gini Beh? 7.000 sama katanya. Semua 7.000 katanya. Kayaknya mah ya untuk ukuran sekecil itu dengan kualitas seperti itu, harga segitu di supermarket aja kayaknya yang 7.000 tuh udah bagus gitu, udah cukup baik. Saya tidak tertarik dengan jeruknya, dengan mangganya maupun dengan jambunya. Saya pikir paling kita beli, kita bagi-bagi dah. Ke sapam kek, siapa kek, pasti mau. Anda juga kalau saya bagi pasti mau. Terima aja. Nanti kalau nggak kemakan makasih aja sopir. Lalu kemudian saya bilang ya udah beli sekilo. Udah Babe cuma bawa 4 kilo. Kalau nih jambu habis nih, Babe bisa pulang. Udah tua, maklum, capek katanya. Saya tanya, emang anak kemana Be? Ya anak bisa diarepin. Anak mah dia nyari duit sendiri aja susah katanya. Terus gimana dong saya bilang? Ambil aja ya semua ya 4 kilo ya, Babe bisa pulang. Saya bilang iya deh, saya ambil semua. Dia langsung ketawa. Dia jadi sambil ketawa dia bungkusin semua, ditimbang tepat 4 kilo. Saya mau bayar tuh. Kebetulan saya bawa uang 100 ribuan, saya kasih 100 ribu. Terus dia tanya, kembalinya berapa katanya? Kembalinya ya saya bilang 16.000. Kagak ada kembalinya katanya. Ya udah, saya bilang, ya udah ambil aja. Atau mau ditukerin dulu gimana? Terus, maaf ini tadi ada sedikit masalah, saya lupa matiin. Ini matiinnya gimana sih? Oh masih di kilo. Saya punya handphone tuh lagi ngehang, jadi saya pakai telepon minjem ini, minjem anak saya punya. Anak makan cuma main gamenya doang. Tadi ada orang yang harusnya khotbah di gereja kami, tadi pagi dia di depan gerejanya dirampok pakai celurit dan saya tadi sempat bingung, saya telepon siapa yang bisa gantiin khotbah di gereja kami.
supaya di sini nggak kacau, di gereja kami juga tetap baik. Jam 10 sih, bukan di sini, di mana, di Roxy di Roxy Square ya harusnya saya khotbah. Udah beres. Cuma orang Roxy Square yang saya belum kasih kabar, dia yang bingung sekarang. Nggak apa-apa, biar dia bingung dulu sebentar. Habis gimana, masa saya mau nelpon dulu Pak Jimmy-nya. Nah begini, saya bilang mau dikembaliin atau gimana? Buka dulu tangannya katanya. Itu uang saya taruh tangan kiri, saya buka. Dua-duanya katanya. Jadi saya kantongin dulu tuh uang, saya buka dua-duanya. Saya pikir so what gitu loh. Terus dia bilang gini, kamu beli buah ini nggak tertarik kan sama buahnya? Saya bilang ya iya sih, kekecilan kan ya, semua mangganya ya, jambunya ya, jeruknya. Ya iya sih, saya bilang. Harganya juga kemahalan kan ya katanya. Ini benar dia ngomong begitu. Saya bilang ya iya sih. Kamu beli ini semua gara-gara kasihan sama Babe kan? Supaya Babe dapat rezeki aja katanya. Udah tua. Ya iya sih, saya bilang. Emang kenapa? Dia bilang gini, mulai hari ini kamu gak bakal susah. Mulai hari ini hidup kamu tuh gampang. Hidup kamu mudah katanya. Dan kamu selalu gak pernah mentok. Maksudnya selalu ada jalan keluar. Kamu akan senang terus katanya. Saya bilang amin. Dia ngomong begitu, saya bilang amin. Ya orang tua ngomong kan amin. Terus dia pegang tangan saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang ilahi yang turun memenuhi saya. Saya mengerti hadirat Tuhan. Saya punya tim doa yang sangat kuat. Kami beberapa kali ketika kami berdoa, tempat kami berdoa itu bergoyang. Beberapa kali ketika kami berdoa, kabut turun. Beberapa kali ketika kami berdoa, ada orang yang baru datang di ruangan itu dan mereka terpental ke belakang sampai beberapa meter. Saya mengerti apa itu hadirat Tuhan. Tapi saya belum pernah menikmati ada satu hadirat Tuhan sekuat ketika bapak tukang buah itu pegang tangan saya. Tiba-tiba saya melihat wajahnya mulai bercahaya dan saya terlempar ke belakang. Untungnya di dekat saya kira-kira jaraknya mungkin segini, ya nggak sampai 1 meter. Itu ada pohon, jadi saya punya badan tuh nempel di pohon, saya gemeteran gitu. Dan saya lihat dia punya wajah mulai bercahaya, pakaiannya pun bercahaya. Saya tahu apa arti penumpangan tangan. Saya tahu apa artinya pengurapan. Saya pernah ditumpangin tangan sama Maurice Cerullo. Saya pernah ditumpangin tangan sama Carlos Anacondia yang bawa api kebangunan rohani di Argentina. Bahkan berapa bulan lalu saya ditumpangin tangan sama Reinhard Bonnke. Tapi tidak pernah saya rasakan ada satu pengurapan sekuat ketika bapak tukang buah itu pegang tangan saya. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi saya percaya Ibrani 13 ayat yang kedua. Tanpa diketahuinya, dia telah menjamu malaikat-malaikat. Saya beruntung sekali. Tidak semua orang punya kesempatan melakukan hal yang sama. Tapi saya ingin beritakan kepada saudara bahwa itu dimulai dari sebuah kemurahan hati. Anda tidak harus jadi orang kaya untuk bermurah hati. Tapi beberapa hari yang lalu ada orang yang suka cuci, gosok, ya datang dia pagi, dia cuci, gosok, siang pulang begitu. Jadi tukang cuci. Dia orang daerah situ. Dan dia bilang, waduh Pak katanya sekarang
Minyak tanah susah, ngantri lama berjam-jam cuma dapat 2 liter. Pakai gas aja napa po, saya bilang. Ya mikulnya gimana, katanya berat. Iya juga ya. Habis gimana dong masaknya? Pakai kayu lah katanya, nyari-nyari katanya. Oh, beras Pak sekarang mahal katanya. Yang paling murah aja sekarang 5.000 katanya. Kagak kebeli dah katanya. Saya teh langsung dek. Uluh. Beras aja kagak kebeli. Ai kita mah ya. Anak kagak mau makan kita pelototin. Maaf aja, kalau kita mah ada beras seliter 50.000 juga kita mah gak bakal kelaparan. Anak kita tetap aja makan kenyang. Iya kan? Tapi bagi mereka itu masalah besar loh. Saya bilang ke istri saya, kamu teleponin tukang berasnya, suruh kirim, kamu bagi-bagi. Lalu kemudian istri saya, bukan cuma beras, gula juga, terigu juga. Saudara-saudara, dan saya tidak sama sekali tidak bermaksud untuk meninggikan diri, sama sekali tidak apa artinya itu. Tapi saya ingin menggerakkan saudara. Mungkin ada orang yang suka sapu di depan rumah kita. Apakah petugas dari DKI atau petugas dari perumahan? Pernahkah Anda tergerak untuk memberkati mereka? Pernahkah Anda tergerak untuk memberkati orang-orang yang di jalanan? Kami ada satu program di gereja kami sejak bulan Maret tahun lalu. Dan program itu adalah untuk memberkati orang-orang di jalanan, pengemis, pengamen di jalanan yang biasa kita dadahin di lampu merah. Kami mulai dengan 250 roti, tapi ternyata nggak ada artinya 250 roti. Dalam 2 atau 3 lampu merah itu habis. Lalu kami naik jadi 1.000 roti, kami naik jadi 2.000, kami naik jadi 3.000 roti, dan terus naik, terus meningkat. Ada satu hal yang aneh, ketika kami membagikan roti di jalanan setiap bulan itu. Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Jumlah jemaatnya bertambahnya sedikit. Tapi aneh, pemasukan gereja meningkat lebih dari 100%. Aneh. Logikanya begini. Kalau orang nih jemaat nih, biasa dapat penghasilan 10 juta, lalu penghasilannya turun jadi 5 juta, pasti income gereja juga menurun. Setuju ya? Dan kalau income gereja bisa naik lebih dari 100%, nah gereja dapat duit dari mana kalau bukan dari jemaat? Jemaatnya pasti makin diberkati loh. Dan ketika kita berbagi itu saudara-saudara, Anda tidak akan mengalami kerugian. Anda justru akan makin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tapi itu semua harus dimulai dari sebuah hati yang penuh dengan kemurahan, Satu kali ada seorang orang baik. Katakanlah orang baik. Saya senang pakai istilah orang baik. Saya juga pengen jadi orang baik. Seperti kita semua ingin jadi orang baik. Bukan cuma mengaku baik, tapi dalam arti kata yang sebenarnya, kita benar-benar orang baik. Sebab banyak orang bilang begini, saya mah sebetulnya orangnya baik, kalau orang itu baik. Tapi kalau orang itu jahat, saya bisa lebih jahat dari dia. Saya mah kalau baik sama orang, lebih dari malaikat, katanya. Tapi kalau orang itu jahat, saya bisa lebih jahat dari setan, katanya. Jadi itu orang jahat apa baik gitu? Pernah Anda dengar orang ngomong kayak gitu? Itu orang jahat yang merasa dirinya baik.
Nah, orang baik ini, dia berdoa, Tuhan, saya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri dalam penglihatan dan berkata, aku akan datang ke rumahmu besok. Lalu dia begitu bersuka cita. Pagi-pagi dia bangun lebih pagi. Dia siapkan makanan. Dia pakai pakaian lebih rapi dari biasanya. Dia tunggu Tuhan Yesus mau datang. Waktu dia tunggu Tuhan Yesus mau datang. Kira-kira jam 10 pagi ada orang ketok pintu rumahnya. Dia pikir ini pasti Tuhan Yesus. Dia buka pintu. Ternyata ada ibu-ibu bawa mobil Karimun. Mobil kecil. Dia bilang begini, Pak, mobil saya bannya kempes. Ban serep sama dongkrak mah ada. Tapi saya gak bisa ngegantinya. Please Pak, tolongin saya Pak. Kalau boleh, tolong saya Pak. Gantiin ban mobil saya Pak. Dia pakaiannya udah rapi. Dia bilang tunggu sebentar ibu. Dia masuk kamar, dia ganti pakaian. Dia gantiin ban mobil Karimun itu. Si ibunya mau ngasih uang, dia bilang gak usah bu, saya mah bukan tukang tambal ban. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati Bapak. Ya Tuhan berkati ibu juga. Oh Bapak orang Kristen? Lah ya iyalah ya bu. Oh pantesan katanya. Ibu itu bilang makasih berkali-kali. Sambil berkata Tuhan memberkati, dia jalan. Si ibu jalan, tidak lama kemudian hujan. Lagi hujan deras-derasnya, kira-kira jam 1 siang. Ada orang ketok pintu rumahnya lagi. Dia pikir ini pasti Tuhan Yesus. Ternyata tukang pos bawa surat. Hujan-hujanan, rambutnya lepek, kayak tikus baru kecebur di got. Dan dia berkata begini, Bapak, ini mah lagi hujan begini mah tuh gak usah bawa surat dulu, besok-besok kan bisa. Si tukang posnya jawab begini, kalau ditunda-tunda besok Pak, gak bakal kekejar. Tadi saya udah berteduh, udah 1 jam lebih, hujan gak berhenti-berhenti. Jadi terpaksa saya mesti jalan Pak. Bapak jangan jalan dulu, sini masuk kamar mandi dulu. Lalu dia buru-buru ambilin anduk kecil, keringin dulu rambutnya. Terus ini ada baju kaos, gak baru sih tapi kering. Terus dia kasih jaket, gak baru sih, tapi kering. Bapak ganti bajunya, nih pakai jaketnya. Sementara si bapak itu lagi di kamar mandi, ganti pakaiannya, dia bikinin teh hangat, teh panas. Si bapaknya bilang gak usah. Tapi dia paksa bapak itu supaya minum teh hangat dulu. Lalu kemudian sambil malu-malu tukang pos itu minum tehnya sambil pakai baju kaos yang kering dan jaketnya. Si bapak itu kasih jas hujan dan berkata begini, Bapak ini baju sama jaket gak usah dikembaliin, saya punya beberapa. Tapi jas hujan saya cuma punya satu-satunya. Nanti kalau kapan Bapak lewat sini, besok atau lusa atau minggu depan, nanti bawain jas hujannya. Tukang posnya Paisengki, sungkan, perkewo sama jas hujan dan perlakuan dari bapak itu yang begitu baik. Dia permisi jalan. Setelah tukang posnya jalan, si bapak yang baik ini berkata begini, Tuhan, kirain teh Tuhan, efek teh si ibu minta gantiin ban, terus tukang pos tadi gerah. Ya Tuhan, kapan tuh Tuhan mau datang? Dia udah lapar, tapi dia pengen makan barengan Tuhan Yesus. Jadi dia diam aja, tunggu sampai jam 9 malam. Kira-kira jam 9:30 malam, ada orang ketok pintu rumahnya lagi. Dia pikir ini udah gak salah lagi, ini pasti Tuhan Yesus. Dia lari bukain pintu. Waktu dia buka pintu, ternyata ibu tetangga sebelah rumah sambil gendong anaknya yang lagi nangis. Ibu itu berkata begini, Pak, suami saya lagi tugas keluar kota.
anak saya tadi jatuh, kelihatannya kakinya patah. Please Pak, tolongin saya Pak. Tolongin saya buat bawa anak saya ke rumah sakit Pak. Kalau saya telepon taksi setengah jam belum tentu datang itu taksi Pak. Tolongin saya Pak. Ini bingung, si bapak yang baik ini bingung. Apa yang harus dia lakukan? Lalu kemudian dia dapat cara yang smart. Dia ambil kertas, dia tulis begini. Tuhan, pintu tidak dikunci. Makanan sudah tersedia. Saya pergi dulu ngantar anak tetangga ke rumah sakit. Silakan masuk dan makan duluan. Saya akan kembali sesegera mungkin. Dia tempel di depan pintu. Dia antar itu anak tetangganya ke rumah sakit. Ibunya nangis terus, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia yang urusin administrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian jam 12:30 pagi, dia baru tiba kembali ke rumahnya. Dan dia lihat kertas itu masih di depan pintu. Dia buka pintu dan dia masuk ke dalam, makanan masih utuh. Lalu kemudian dia kecewa karena Tuhan Yesus tidak datang. Dia berlutut dan dia berdoa dan berkata, Tuhan, katanya Tuhan tidak pernah berdusta. Katanya Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi Tuhan berkata bahwa kemarin harusnya Tuhan datang. Tapi Tuhan tidak datang, sekarang sudah hari yang berbeda. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri dalam penglihatan doanya. Dan berkata, aku sudah 3 kali datang ke rumahmu. Terima kasih, engkau sudah menggantikan ban mobilku. Terima kasih untuk teh panas yang kau berikan. Terima kasih untuk baju kaos dan jaket yang kau berikan. Terima kasih juga untuk jas hujan yang kau pinjamkan. Terima kasih engkau sudah mengantarkan anakku pergi ke rumah sakit. Aku 3 kali datang ke rumahmu. Dan engkau selalu menyambut aku dengan baik. Apa yang Anda lakukan bagi saudaramu, engkau telah melakukannya bagi Allah. Orang yang Anda maki-maki di jalan, Anda sedang maki-maki Tuhan. Tapi orang-orang yang Anda berkati, Anda sedang memberkati Tuhan sendiri. Engkau melakukannya untuk aku. Beri bagi kami Tuhan mata yang dapat melihat apa yang Engkau lihat. Beri bagi kami Tuhan hatimu dapat merasakan, dapat mengerti hatimu Tuhan. Beri bagi kami Tuhan tangan seperti tangan-Mu. Biarkan kami bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi jadikan kami kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Agar kami dapat memberkati orang lain. Tuhan, kami rindu bukan hanya supaya mata kami dapat melihat terang dunia itu, tapi supaya terang dunia itu masuk dalam hidup kami. Biarlah api yang kudus itu yang menerangi itu. Let the holy fire fall. Biarkan api yang kudus itu turun atas kami, menerangi hidup kami. Biarkan dunia ini, orang-orang di sekitar kami dapat melihat sungguh ada terang Kristus, ada terang dunia pada hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami isi hati-Mu Tuhan. Biarkan kami punya telinga yang peka, bukan hanya untuk mendengar suara Tuhan. Biarkan kami punya telinga yang cukup peka untuk mendengarkan juga cerita hati orang lain. Tolong kami Tuhan, tolong kami bukan hanya meminta, bukan hanya menuntut, tapi supaya kami seperti air, seperti sungai yang mengalirkan kasih Allah. Biarkan kasih itu memancar dari hidup kami. Biarkan terang itu Tuhan memancar dari hidup kami. Biarkan roti hidup itu keluar dari hidup kami. Biarkan air yang hidup itu mengalir Tuhan. Pakai mulut kami untuk encourage, untuk menguatkan hati orang lain. Dan bukan menjatuhkan orang lain. Pakai tangan kami Tuhan, untuk berkati banyak orang. Pakai hidup kami Tuhan menjadi saksi-Mu.
supaya kami menjadi garam yang mengasinkan, supaya kami menjadi terang yang menerangi, supaya kami menjadi satu hidup yang berarti bagi Tuhan dan juga bagi dunia ini. Setidaknya kami dapat menjadi seperti lilin yang menerangi lingkungan yang kecil. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menjadikan kami obor, bisa memberkati, menerangi lebih banyak lagi. Tapi kami tahu pasti ketika kami memberkati dunia ini, maka kami sedang melakukan bagi Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dapat selesai berbicara. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Biarlah Allah Roh Kudus memeteraikannya pada saat ini. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara semua.